Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabar? Berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara PA kita. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan agar PA kita pada hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Engkau memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami beroleh kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus memenuhi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu dan semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarnya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14, Rasul Paulus berkata, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas." Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh iman yang luar biasa, itulah Dr. Lukas. Dia adalah seorang yang memang berperan sangat kuat dalam awal-awal gereja mulai bertumbuh. Dia adalah seorang yang memang berpendidikan dengan baik. Dia juga adalah orang yang kreatif. Dia berbakat dan seorang ahli bahasa. Dia dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa. Meskipun dalam Alkitab, Bapak Ibu, tidak banyak yang menjelaskan tentang Lukas. Tetapi kalau kita melihat sedikit mengenai diri dan karyanya dengan apa yang dilakukannya ketika dia masih hidup. Lukas adalah seorang yang memang dia latar belakangnya adalah bukan orang Yahudi. Dia adalah, bisa dikatakan bahwa dia penulis Injil yang tidak berlatar belakang Yahudi. Kalau kita lihat seperti Matius orang Yahudi, Markus juga, Yohanes juga. Tapi satu-satunya penulis Injil yang berlatar belakang non-Yahudi adalah Lukas. Lukas ini adalah seorang yang berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani. Dia sangat fasih dalam bahasa Yunani. Meskipun memang dia juga tahu juga bahasa Ibrani, bahasa Aram, tapi dia sangat menguasai bahasa Yunani. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang non-Yahudi, secara spesifik dia berlatar belakang Yunani. Lukas ini menulis 2 kitab. Itulah Injil Lukas, itulah tulisan yang pertama, dan juga Kisah Para Rasul. Menariknya bahwa 2 kitab ini, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, ditulis oleh orang yang sama, yaitu Dr. Lukas, dan juga ditujukan kepada orang yang sama, yang bernama Theophilus. Theophilus artinya sahabat Allah. Dan dia menuliskan 2 kitab ini dengan tujuan yang jelas. Kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 4, di sana disebutkan supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang diajarkan kepadamu. Artinya bahwa kerinduannya agar Theophilus mengenal kebenaran menggerakkan dia untuk menuliskan kitab Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nah, saya percaya bukan hanya Theophilus yang mengetahui kebenaran melalui Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, tapi kita semua pun sampai saat ini kita memahami kebenaran dari 2 kitab yang ditulis ini. Dia tunjukkan kepada Theophilus. Theophilus ini adalah seorang pejabat. Dia seorang prokurator, seorang yang bisa dikatakan dia penguasa daerah. Dan dia menyebut Theophilus sebagai yang mulia. Dan di sini kita lihat bahwa jangkauan pelayanan Lukas itu juga mencapai bukan hanya di kalangan orang-orang yang katakanlah rakyat secara umum, masyarakat secara umum, tetapi dia juga adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, dalam hal ini Theophilus. Nah, mari kita lihat sebenarnya siapakah Lukas itu. Kalau kita cermati dengan baik, Bapak Ibu, dia Lukas adalah seorang yang misioner. Hasrat misinya itu begitu kuat. Dia nama aslinya adalah Lukas dan dia berasal dari sebuah wilayah yang disebut dengan Antioquia. Ini
Antioquia di pinggir laut Mediterania, dan ini adalah sebuah kota di pinggir pantai yang cukup indah, dan sampai sekarang itu menjadi tujuan wisata mungkin kedua atau ketiga dari orang-orang di Eropa sana. Nah, walaupun dia latar belakang kafir, tapi luar biasa karena hasrat misionernya membawa dia untuk menggambarkan dengan indah bagaimana Injil itu. Kalau Bapak Ibu cermati dalam Kisah Para Rasul misalnya, bagaimana Injil itu yang tersebar pertama-tama di Yerusalem itu bisa bergerak ke Yudea, bisa bergerak ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam hal ini, dalam konteks pada waktu itu adalah mencapai puncak kekuasaan dunia. Itulah dia di Roma. Ia adalah seorang misioner karena dapat menggambarkan bagaimana sebuah agama yang sebelumnya hanya ada di satu bangsa, yang hanya terdiri dari satu kelompok kecil, orang-orang yang disebut dengan orang-orang Galilea, itu bisa bergerak melintasi batas-batas etnis, budaya, dan menyebar ke bangsa-bangsa kafir yang tersebar di berbagai tempat. Mari kita cermati bahwa hasrat misioner itu ditopang oleh beberapa unsur penting yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Mari kita lihat bahwa secara profesi memang dia adalah seorang dokter. Itu sebabnya dalam Kolose 4 ayat 14, Paulus menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang kekasih. Pada waktu itu memang ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu berkembang dengan baik selama beberapa tahun belakangan sebelum ada dokter Lukas. Dan luar biasa bahwa dokter Lukas ini memang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa bahwa seorang yang dokter medis itu dipakai oleh Tuhan bukan hanya sebatas pelayanan medis, tapi dia juga dipakai oleh Tuhan dalam mengemban amanat agung. Allah memakai dokter Lukas untuk menggambarkan keadaan alami seorang, dan dia menuliskan dengan sangat baik. Dia menuliskan tentang kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. Dia juga menuliskan tentang kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan semua tanda ajaib yang tertulis, baik dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Para Rasul. Luar biasa, apa yang digambarkan oleh Lukas itu sangat berbeda dengan yang digambarkan oleh Matius, Markus maupun Yohanes. Dia menyebutkan secara detail gambaran-gambaran itu, menunjukkan bahwa memang dia adalah seorang dokter. Dia bukan hanya berprofesi sebagai seorang dokter, tapi dia juga adalah ahli sejarah. Memang jarang mendapatkan seorang yang memiliki banyak talenta. Bisa dikatakan Lukas ini multi talent. Dia punya banyak talenta yang dia miliki. Dia seorang dokter, tapi dia juga adalah ahli sejarah. Kalau kita cermati tulisannya, dia menggambarkan dengan detail segala sesuatu yang ada dalam tulisannya. Dia menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Dan Lukas juga dikenal sebagai satu-satunya penulis sejarah dalam Perjanjian Baru. Tujuan utama tulisannya adalah menuliskan kisah-kisah yang sungguh benar tentang apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Artinya bahwa betul bahwa para penulis ini menerima wahyu dari Tuhan. Tetapi bahwa
Lukas, dia juga tidak hanya menerima wahyu dari Tuhan, tapi dia juga menggambarkan Injil Yesus Kristus berdasarkan konteks sejarah. Dia disebutkan bahwa dia meneliti dengan baik dan dia menuliskan dengan baik apa yang sudah ada, yang dikatakan dan dituliskan sebelum-sebelumnya itu. Dia ramu, dia olah sedemikian, dan dia sampaikan secara baik kepada Theophilus dan kepada kita semua. Dia adalah seorang ahli dalam sejarah. Dia juga adalah mitra pelayanan. Bahwa walaupun dia multi talent, dia ahli medis, dia ahli sejarah, tapi menarik bahwa dia menempatkan dirinya sebagai bagian atau sebagai tim dari Rasul Paulus. Kalau kita mencermati misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ketika Rasul Paulus mendapatkan visi untuk melayani di wilayah Makedonia, maka di situ Dr. Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul menyatakan bahwa ketika kami mendengar itu, kami berkesimpulan bahwa Tuhan menyuruh kami ke sana. Artinya apa? Dia adalah orang yang bukan penerima visi langsung, tapi dia adalah seorang yang mau menaklukkan dirinya di bawah pimpinan Rasul Paulus dan mau bermitra dalam pelayanan Paulus. Ia berada bersama dalam perjalanan ke Troas, Filipi, ke Yerusalem, ke Kaisarea, dan ke Roma. Dia menjadi tim dari Paulus. Beberapa kisah terbaik yang ditulis Lukas adalah kisah pelayanan di akhir Kisah Para Rasul yang berakhir dengan kandasnya kapal di pantai Malta. Itu ditulis dan digambarkan dengan baik. Rasul Paulus sempat ditahan 2 kali di 2 tempat. Pertama di Kaisarea dan yang kedua di Roma. Dan justru diperkirakan bahwa di 2 tempat itu juga dia menuliskan 2 kitab. Diperkirakan bahwa dia menuliskan Injil Lukas justru ketika Paulus ditahan di Kaisarea. Dia menuliskan Kisah Para Rasul justru ketika Paulus dipenjara di Roma. Artinya apa? Artinya bahwa di saat-saat di mana dia bersama dengan Paulus dalam kesulitan, di sana dia pun tidak hanya menemani Paulus secara pasif, tapi dia pun menggunakan waktu yang ada untuk menuliskan baik Injil Lukas maupun juga Kisah Para Rasul. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya bermitra, tapi dia juga bermitra secara aktif. Dia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk buat sesuatu bagi Tuhan. Ketika dia menunggu Paulus menemani di penjara, dia justru pakai kesempatan itu dengan baik untuk menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia adalah seorang penulis, Bapak Ibu. Dan kalau kita cermati dengan baik, dia memang orang yang berpendidikan, dan dia mewujudkan kemampuannya dalam hal menulis. Dan apa yang menjadi tulisannya itu, kalau kita membaca tulisannya dengan teliti, maka kita dapat menemukan bahwa ada keunggulan yang dimiliki oleh tulisan Lukas dengan tulisan yang lain. Selain kosakatanya, gaya bahasanya, alur ceritanya, jelas itu merupakan sesuatu yang dirangkaikan dengan begitu luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang mahir, ahli sejarah. Dan ini tidak diragukan lagi. Terlebih sekali lagi bahwa risetnya begitu lengkap. Dan dia tahu
mana yang perlu ditulis dan mana yang tidak. Luar biasa. Dia seorang penulis. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa dia juga adalah seorang pemberita Injil. Lukas adalah pemberita Injil. Keselamatan, kata keselamatan adalah kata kunci dari kedua tulisannya. Kata tersebut bersama dengan makna yang disebut dan digunakan berulang-ulang dalam bukunya. Walaupun memang dia berlatar belakang kafir, tapi tulisannya memang luar biasa karena dia menekankan keselamatan bagi semua orang, semua manusia. Kalau kita cermati dalam Lukas 3 ayat 6 misalnya, dia mengutip nubuatan Nabi Yesaya tentang Yohanes Pembaptis. Dan ada satu kalimat yang dituliskannya adalah, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pemberita Injil, inilah hasratnya. Dia punya kerinduan, dia punya hasrat, dia punya impian agar semua orang melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan ini menjadi tema kunci. Bapak Ibu, sesuatu yang menarik kita belajar dari Lukas adalah kerinduannya agar semua orang melihat dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu punya kerinduan itu. Apakah kita punya kerinduan yang sama? Impian yang sama? Hasrat yang sama? Agar semua orang melihat keselamatan yang dalam Tuhan Yesus. Mata mereka dicelitkan. Dan bukan hanya melihat keselamatan itu, tapi mengalami keselamatan itu karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lukas bukan hanya sebagai pemberita Injil, tetapi di dalamnya kita bisa menemukan teladan-teladan yang luar biasa. Apa teladan yang kita bisa pelajari dari Lukas? Pertama, bahwa dia adalah orang yang tidak hanya sekedar berasumsi, tetapi dia adalah orang yang memeriksa segala sesuatu dengan teliti. Bapak Ibu, kita bisa banyak salah dalam hidup ini kalau kita membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi. Tapi luar biasa bahwa Lukas, dia tidak hanya berasumsi, tapi dia memeriksa segala sesuatu dengan teliti. Dan itu diwujudkan dalam tulisan-tulisan. Catatan tentang bagaimana ketelitian Lukas adalah ketika dia menggambarkan orang-orang Yahudi yang ada di Berea, bahwa mereka lebih baik dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman dengan penuh semangat. Lihat bagaimana dia menggambarkan bahwa orang Berea menerima firman dengan penuh semangat sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal itu memang benar. Artinya bahwa dia menyampaikan itu dengan teliti dan berdasarkan fakta konkret, berdasarkan sesuatu yang memang diperiksa dan diteliti dengan baik. Kita juga bisa belajar teladan dari Dr. Lukas, ialah bahwa dia adalah orang yang setia. Dia setia kepada Allah sampai akhir hidupnya. Dia setia kepada Juru Selamatnya, Yesus Kristus. Kalau tadi dalam bacaan kita, Kolose 4 ayat 14, itu disebutkan salam dari tabib Lukas, tabib yang kekasih, dan dari Demas.
Dua orang disebutkan di situ. Tapi dalam perjalanan waktu selanjutnya, ternyata mereka berbeda. Lukas tetap setia. Tapi Paulus menggambarkan bahwa Demas sudah mencintai dunia ini. Dalam perkembangannya, Demas sudah mencintai dunia ini. Bertolak dari hal rohani, tapi dalam perkembangannya dia sudah mulai mencintai dunia ini. Bapak Ibu, kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, jangan ada ya di antara kita yang dalam perjalanan hidup ke depan mulai hidup mencintai dunia ini dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Lukas, bahwa Lukas adalah orang yang tetap mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan juga dia setia pada para rasul. Dia setia pada teman-teman pelayanannya. Dia bukanlah orang yang kemudian dalam perjalanan waktu kemudian meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan Yesus, tidak setia kepada firman, dan juga tidak setia pada teman pelayanan. Tapi dia adalah orang yang setia. Dia adalah teman Paulus yang setia dan loyal, yang terus mendampingi di masa senang maupun suka. Luar biasa, Paulus sebagai seorang yang dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Beruntung karena memiliki orang seperti Lukas ini, yang memang sungguh-sungguh setia dan loyal, terus mendampingi Paulus di masa senang maupun di masa susah. Lukas tetap ada dan bermitra, mendampingi Paulus dalam semua pelayanan. Ini adalah kualitas pribadi yang perlu ditumbuhkan dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan mau supaya dalam hidup kita mengikut Tuhan, bukan hanya dalam waktu tertentu, atau bukan hanya di tempat tertentu, atau di hadapan orang tertentu saja. Tapi Tuhan mau kita melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Dan kita pun tetap setia sama Tuhan, bersama dengan orang-orang yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama melayani. Lukas memang pernah pergi ke Roma untuk membantu Rasul Paulus di masa menjelang kematian Rasul Paulus sebagai martir. Kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus berkata seperti ini, hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Demikian tulis Paulus. Artinya apa? Yang lain sudah tidak ada bersama. Mungkin karena tugas tertentu, atau mungkin karena Paulus dipenjara dan mungkin mereka beranggapan bahwa tidak perlu lagi berteman dengan orang yang dipenjara, atau mungkin alasan lain. Tapi satu hal yang menarik adalah Paulus menggunakan kata hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Ini menunjukkan sekali lagi kesetiaan Lukas. Pertama kepada Tuhan Yesus, kesetiaannya kepada firman-Nya, tapi kesetiaan kepada teman sepelayanan, pemimpin rohaninya. Dia setia dalam masa-masa yang sukar. Menurut tradisi Bapak Ibu, Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun di Boeotia, dan makamnya terletak di Thebes di Yunani. Memang ada dua pendapat. Ada yang berkata bahwa Lukas ini meninggal baik-baik, tapi ada yang berkata bahwa dia memang meninggal, dia mati syahid dalam penderitaan, dalam siksaan karena Injil. Tidak ada sumber yang tepat, tapi yang pasti adalah baik dia mati syahid atau dia meninggal secara baik-baik,
sesuatu yang pasti adalah bahwa dia setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan itulah teladan yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Dr. Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kami bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang memiliki banyak kemampuan. Dia adalah seorang dokter. Dia adalah ahli sejarah. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang penginjil yang luar biasa, yang menjadi tim yang kuat bersama dengan Paulus dalam perjalanan misi menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dia melayani sesuai dengan profesinya. Dia mendedikasikan semua kemampuan yang dimilikinya untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa menjadi teladan untuk kami. Kami berdoa supaya semua kebenaran Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu, meneladani apa yang menjadi teladan dari Dr. Lukas. Terima kasih bahwa pada kesempatan ini Tuhan pun memberi bagi kami untuk berdoa, bersafaat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai sekarang. Tuhan sudah memberkati secara pribadi. Tuhan sudah memberkati setiap keluarga kami. Tuhan memberkati, memberikan kecukupan, memberkati usaha dan pekerjaan yang ada. Tuhan juga memberkati persekutuan dan pelayanan kami. Kami mau menyerahkan lagi seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan yang sudah memberkati kami, terus memberkati kami. Tuhan Yesus, yang berdoa supaya Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami terus dalam keadaan sehat. Tapi lebih dari itu kami berdoa supaya hasrat rohani yang dari Roh Kudus terus berkobar di hati kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukai firman Tuhan dalam mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh secara rohani dalam mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan dalam semua langkah kami ke depan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Doa kami supaya Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Tuhan yang Kau memberi hikmat dan keberanian dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Doa kami juga Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberkati semua jajaran pemerintahan yang ada. Baik anggota kabinet, para gubernur, bupati, camat, lurah, sampai RT, RW, kami doakan supaya Tuhan berkati. Biarlah oleh anugerah Tuhan, sungguh keadaan negara kami semakin hari semakin bergerak menuju kepada hal-hal yang lebih baik dari keadaan sebelum-sebelumnya. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan Engkau berkenan menolong memberkati setiap orang yang karena kepentingan pribadi dan golongan melakukan hal-hal yang merusak persekutuan dan kesatuan bangsa kami. Tuhan jamah mereka, Tuhan sadarkan, Tuhan insafkan. Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan sepenuhnya untuk saudara kami, Bapak Luhut Panjaitan, yang oleh anugerah Tuhan ada dalam pemerintahan saat ini. Doa kami supaya Tuhan yang selama ini sudah memberkati dan memakai, terus memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu secara indah dan luar biasa, menjalankan tanggung jawab yang diembannya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong, sehingga semua dapat berjalan dengan baik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Beri kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu, bersama dengan Ibu Devi sebagai istri yang setia menopang Pak Luhut. Kami berdoakan supaya Tuhan Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami pun berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kami semua, anggota PADL. Kami doakan supaya kasih Tuhan terus menaungi dan memberkati kami.
dan memakai kami dalam hidup yang sementara yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Kami mau mengakhiri PA kami, biarlah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kami sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.